ini. Sungguh bersyukur atas kasih karunia Allah di tengah-tengah kesibukan kita sebagai tenaga medis, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesibukan, tapi Allah boleh menyertai kita. Sungguh bersyukur apabila hari ini kita boleh berjumpa secara virtual, namun kiranya kasih karunia Allah boleh tetap menyertai kita semua. Sebelum ibadah dimulai, aku ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman semua yang mungkin baru bergabung, kita ada link absensi di kolom chat, teman-teman boleh isi. Yang kedua, ibadah ini akan direkam secara online, jadi nanti teman-teman boleh menonton kembali di YouTube. Yang ketiga, nanti di akhir kita akan ada sisa tanya jawab. Jadi kalau teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh raise hand atau sampaikan di kolom chat, atau mungkin kalau mau private juga boleh ke aku, silakan, nggak apa-apa. Ya, mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mari saat terus sejenak. Sungguh bersyukur atas penyertaan Allah, kita semua sampai detik ini masih boleh mengalami penyertaan Allah. Kita semua masih boleh mengalami kasih karunia Allah. Ini semua bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Allah kita saja. Segala puji, hormat sudah sepatutnya kita naikkan kepada Allah. Karena begitu besar kasih Allah sehingga kita semua boleh diselamatkan. Mari teman-teman dengan penuh kerendahan hati dan juga rasa hormat, kita angkat pujian dengan judul Terpujilah Allah. Untuk membuka ibadah kita, mari teman-teman kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Allah,
kami semua boleh kembali bertemu Tuhan secara virtual ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kepenatan kami ya Tuhan, tapi kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena Allah sampai detik ini masih berjalan bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah selama 1 jam ke depan Tuhan Yesus kami akan beribadah, kiranya selama ibadah berlangsung, jaringan kami boleh stabil, kami juga boleh menikmati hadirat Allah di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami, jika ada pelanggaran kami yang mungkin menjadi penghalang, kami mohon ampun ya Tuhan. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 mengajarkan kita tentang talenta. Allah sebagai Tuhan yang punya harta telah mempercayakan harta tersebut kepada kita sebagai seorang hamba. Sudah sepatutnya sebagai hamba kita mempergunakan talenta tersebut bagi pekerjaan Allah. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Hidup bagi Kristus. Hanya mungkin karena anugerah mengasihi
Mari teman-teman kita siapkan hati kita kembali berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan, benar seperti pujian ini ya Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan, pikiran kami, tenaga kami, biarlah kami boleh mengarahkan kepada Kristus ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, itu semua boleh berkenan kepada Allah ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan tentang talenta ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh kembali Tuhan disegarkan, kami boleh mungkin ada pemahaman yang salah, tapi pada malam hari ini pemahaman kami boleh kembali dibenarkan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Kak Riris ya Tuhan akan berbicara ya Tuhan, biarlah Allah yang boleh berkata-kata ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus hati kami boleh siap menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Sehingga ketika ada benih-benih firman yang ditanam, boleh ditanam di tanah yang tepat ya Tuhan, di tanah yang subur. Inilah doa kami serahkan jam ini ke tangan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Allah boleh berbicara dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku kembali mengingatkan bagi teman-teman boleh mengisi link absen yang ada di kolom chat. Kemudian yang kedua, nanti di akhir firman Tuhan, kita akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh juga send private chat ke aku. Selanjutnya silakan Kak Riris. Sore Kak. Oke, Joy, terima kasih. Bentar ya, aku share dulu. Udah muncul nggak ya tampilan intinya PPT-nya? Sudah Kak, sudah ada Kak. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu hal tentang talenta. Sebenarnya mungkin teman-teman sendiri udah biasa lah ya dengar tentang hal ini ya. Talenta itu ya sering juga disebut dengan ini ya, natural gifts ya. Mungkin kalau bahasa awamnya kita sering dengar kata bakat ya. Bakat aku tuh ini gitu ya. Nah, seringnya seperti itu mungkin secara umumnya ya. Natural gifts itu anugerah umum merupakan bakat alamiah sebagai hasil kombinasi genetik dan lingkungan juga karena latihan. Jadi bisa aja juga karena latihan. Dan kalau dibilang sempat ada yang nanya juga ya waktu itu DV pernah sempat kasih tahu tujuan sasarannya, salah satu dia bilang, Kak kasih tahu juga ya tadi tentang hubungannya dengan identitas diri. Aku agak bingung juga tadi dengan identitas diri maksudnya apa ya? Oh rupanya bicara tentang bagaimana kalau identitas kita misalnya ya sebagai anak Tuhan. Nah pada natural gifts itu semua orang, mau orang percaya nggak orang percaya, semua punya natural gifts. Jadi itu tidak diperuntukkan hanya anak-anak Tuhan. Jadi semua orang yang hidup tuh Tuhan kasih tuh mau anak Tuhan mau enggak gitu ya semuanya punya itu. Oke, next. Nah, macam-macam talenta itu ya teman-teman tahu mungkin menari, olahraga, musik, memasak, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita tahu? Sorry ya karena apa PPT saya slide-nya cukup banyak. Jadi teman-teman yang butuh bisa minta nanti. Saya agak cepat dulu untuk di bagian-bagian tertentu ya. Nah, bagaimana menemukannya bisa macam-macam ya teman-teman. Kita temukan hal yang kita suka itu paling gampangnya ya. Kita sukanya apa sih? Nah, itu makanya bicara tentang minat ya. Cari hal-hal yang bisa dikerjakan tentunya, tanyakan nilai pada orang lain ya. Kadang-kala kita menaruh penilaian atas diri kita tinggi sehingga dari sorry ya. Sorry Kak Riris, maaf, ini slide-nya belum terganti Belum. di kami dari tadi, masih yang Sorry. pertama. Sama mungkin kalau bisa di slideshow biar lebih besar terlihatnya. Padahal aku sudah slideshow. Oh gini aja. Oh. Kak Devi nggak ada ya di sini ya. Aku cuma punya nomor dia. Maksudnya ini ada masalah lagi aku kirim PPT-nya gimana? Oh boleh Kak, nggak apa-apa dikirim ke KDV aja, nanti coba kami sambil hubungin KDV. Oke ya, sorry ya teman-teman ya. Harusnya aku antisipasi itu. Bentar. Aku ya. Sambil aku ini kalau teman-teman nggak mungkin nanya dulu ya, belum ini ya.
Ini koneknya agak Atau nggak lama nih. apa-apa Kak, sambil dijelasin aja sambil ini kami coba hubungin KDV, nggak apa-apa. Oke, soalnya aku belum share ke dia. Kalian nggak ada ya nomornya di aku ya? Nggak ada ya, nggak ada nomorku ya. Aku share balik ya. Bentar ya. Masih belum muncul ya? Belum Kak, belum Pak. ada Kak. Hmm. Kalau sekarang munculnya apa? Sekarang sudah Kak di bagian yang natural gift versus spiritual Oh, gift Kak. ini kecepatan. Oke. Sampai di sini aja. Ini muncul nggak? Find your passion. Muncul Kak, find your passion Kak. Oke. Kalau aku nggak slideshow, kira-kira kelihatan nggak tulisannya? Atau harus ini? Apa Kalau masalah? sekarang terlihat sekarang harus sih Kak. Ada yang kesulitan melihat tulisannya? Aku harus slideshow tetap ya. Coba aja ya. Oke. Mungkin kalau pakai handphone Kak nggak kelihatan, tapi kalau pakai Oh iya ya. laptop masih terlihat. Maaf ya yang pakai handphone. Sekarang aku udah gedein sih. Mudah-mudahan nggak masalah lagi ya. Ya. Ya cari hal yang bisa kita kerjakan. Kita nilai. Kadang kita tuh menaruh diri kita tuh apa ya? Menilai tinggi di atas idealnya kita. Ya mungkin kalau kita istilah sekarang narsistik ya. Jadi kita butuh tuh untuk orang lain memberi penilaian buat kita. Nah, atau sebaliknya ekstrim yang lain kita menilai terlalu rendah ya. Kita menjadi orang yang minder. Jadi kita perlu kira-kira aku nih punya bakat sini. Misalnya dia dulu waktu aku sekolah di sekolah seminari itu ya, aku lihat satu dosenku tuh cukup apa adanya ngomong ya, maksudnya gini, ada orang-orang tertentu dia tuh memang nggak bisa nyanyi, nggak bagus, maksudnya nada itu dia nggak bisa nyesuaiin. Sorry ya teman-teman. Dulu aku merasa pengen ngomong gitu, cuman aku terlalu jaim untuk memberikan penilaian itu. Kalau dia tuh bisa dengan, kalau istilah psikologi asertif ya, menyatakan bahwa kayaknya minat kamu, bakat kamu nggak di situ deh di paduan suara, di tarik suara. Jadi sebaiknya nggak usah ikut di paduan suara. Untuk beberapa orang pasti itu suatu hal yang sangat ini ya, jeb gitu ya. Mungkin dia maksudnya terluka akhirnya, apalagi kalau yang baperan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita nggak punya di sana, tapi bisa pasti punya yang lain. Kita perlu tahu bahwa setiap orang pasti Tuhan kasih. Hanya beda-beda jumlahnya mungkin. Dan beda-beda tentu ininya ya, kekuatannya. Maksudnya ada orang nyanyinya bagus banget, ada yang sedang dan sebagainya. Jadi memang kita perlu tuh. Kadangkala kita merasa kita bagus banget suara kita, tapi nggak bisa gitu ya. Bikin orang lain agak-agak gimana gitu ya dengan memekakkan telinga dan sebagainya. Saya juga punya teman dulu, dia jago banget main gitar. Tapi ajaibnya tuh dia bisa ngiringin orang main gitar, nyarang jadi WL, tapi dia nggak bisa nyanyi. Jadi suaranya nggak masuk-masuk tuh kalau dia nyanyi. Ya dia harus terima. Dia bilang ya udahlah aku jadi gitaris aja. Nah dia bisa menerima dirinya, itu baik ya. Nah, apa hal-hal yang sering dibicarakan tentang minatnya, amati hobi, dan seterusnya. Ini udah ganti slide. Sekarang ini Kak, masih yang find your passion Kak. Nah, sama kan. Kita mencari pengalaman ya, ikut tes bakat. Tes bakat juga bisa ya, tes bakat minat gitu. Maaf Kak, ini saya chat aja, boleh coba kirim nanti kalau. Oh iya, udah chat aku ya. Oh nih, ada DP. Kok DP? Ini tampilannya udah yang slideshow sih. Kalau Yang di nomornya sekarang Kak, nomor Ya. nomor 10 Kak. Iya, tadi karena aku stop share, dan tuh aku masuk lagi. Masa aku stop share terus kan? Jadi kan kasihan kalian kelamaan. Bentar ya, aku kirimin ke DP dulu ya. DP yang ngechat aku. Barusan saya ada chat lagi Kak. Oh ya, oh ya betul. Ke kamu aja ya. Iya boleh Kak.
Iring sholat dulu ya, sholat maghrib. Bentar ya. Tadi siapa ya yang kirim? Itu Freddy ya? Atau siapa? Iya, Freddy, Kak. Oh ya, Fred. Udah nyampe nggak, Fred? Iya, sudah, Kak, sudah. Oke, thanks, Fred. Minta tolong ya, Freddy. Oke. Sebentar akan ditampilkan oleh host ya, Kak. Minta tolong ke Kak Wahyu. Aku tadi baru kirim. Minta tolong di share screen. Ini sudah. Aku belum. Oke, next slide. Terus ya, yang kedua. Ya, bisa cari pengalaman ya, ikut tes bakat, cari poin plus diri kita dan seterusnya. Next. Dengarkan kritik ya dari orang lain yang seperti yang tadi, bandingkan dengan orang lain, ya lihat kemampuan orang lain, bisa juga kadangkala ya dengan sedikit sirik dengan orang lain ya menghasilkan sesuatu yang membuat diri kita sadar bahwa kita punya bakat tertentu atau enggak gitu. Kadangkala dengan membandingkan atau sedikit melihat kemampuan orang lainnya, walaupun dimulai dengan suatu hal yang mungkin negatif gitu. Yang sering lakukan hal baru, ada juga orang yang dulu yang pikir dulu aku hanya lihat mamaku nanam anggrek gitu dan seterusnya. Sudah itu dia suka berkebun lah ya, bertanaman, dan itu masak apa-apa gitu. Aku cuma lihat karena aku hanya senang menikmati gitu ya. Tapi ternyata sesudah aku tinggal, udah punya rumah aku bisa melakukannya, dan waktu teman-temanku bilang, wah kamu nanam seperti yang kenal mamaku ya, mirip ya dengan mamamu ya. Jadi suatu hal itu kadang karena kita lihat orang lain, walaupun dulunya enggak, tapi kita coba hal-hal yang baru ternyata bisa tuh. Dari hal meniru dan seterusnya ya. Yang penting jangan menyerah. Next slide. Ya, bedanya natural gifts dengan spiritual gifts apa ya? Nah, tadi natural gifts udah ya. Spiritual gifts itu karunia diberikan Tuhan. Nah, ini yang penting teman-teman, untuk membangun gereja Kristus. Bedanya tidak semua natural gifts gitu ya. Maksudnya orang bisa menyerahkannya itu untuk pelayanan ya dan sebagainya. Tapi kalau spiritual memang diperuntukkan atau dianugerahkan oleh Tuhan untuk kebaikan sesama atau untuk keperluan di dalam pelayanan. Ya, next slide. Ya. Natural gifts dan spiritual seharusnya, tapi dua-duanya seharusnya digunakan untuk kemuliaan Kristus bagi kita anak-anak Tuhan ya, untuk melayani orang lain. Nah, spiritual gifts berfokus pada hal tersebut, sedangkan natural biasanya digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tanpa tujuan rohani.
Tidak selalu bicara ada tujuan rohaninya. Tapi mungkinkah orang minat bakatnya juga diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Gitu ya. Next slide. Nah, kalau spiritual gifts itu ya, nah yang disebut dengan karunia biasanya kita itu ini, misalnya ada pengajar gitu ya, kemudian ada macam-macam yang ada inspirator, compassion, person giver. Sebenarnya ini ada alat ukurnya, cuman kan hari ini kita cuman bicara secara garis besar tahu tentang hal ini ya, tapi nggak sedang mengukur karunia kita apa. Mungkin next time kita bisa uji gitu ya, ngetesnya. Next slide. Mari kita buka Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Teman-teman saya nggak bacakan semua karena waktu teman-teman nanti baca sendiri ya. Saya akan baca beberapa bagian ya teman-teman. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kita tahu yang 2 juga demikian, tapi yang 1 tidak ya. Nah, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka ya di 19 ya. 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, teman-teman perhatikan kalimat ini. 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepada yang baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian juga kepada yang 2 talenta, tapi mari kita perhatikan kepada yang diberi 1 talenta. Ini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu ayat 24 dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punya kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Teman-teman, kita akan lihat detail tentang bagian ini ya, next. Nah, konteksnya ini kan persiapan menjelang kematian Kristus. Nah, teman-teman, saya ingat satu kali di dalam ruang konseling saya bertemu seorang anak, dia udah ngalami depresi selama 2 bulan ya. 2 bulan dia karena dia marah juga sama Tuhan. Jadi selisihnya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun antara papa dan mamanya meninggal. Papanya pertama meninggal itu ketika papanya menurut dia itu naik jabatan sebagai pimpinan di suatu instansi. Kemudian papanya meninggal. Nggak lama, 2 tahun kayaknya sudah itu mamanya juga naik jabatan, mirip posisinya dan mamanya meninggal. Bedanya papanya tiba-tiba meninggal, maksudnya tidak mengalami penyakit yang serius atau apa gitu ya. Ya tentu dibilangnya waktu itu jantung ya diagnosanya. Tapi yang mamanya itu cancer sebenarnya selama 2 tahun gitu ya. Nah, anak itu marah sama Tuhan dan dia bilang karena Tuhan itu tidak berkuasa. Papa mama itu meninggal karena diguna-guna, begitu orang kampung bilangnya gitu ya. Kemudian dia cerita, saya ngajak dia, coba dia cerita apa yang terjadi kepada mamanya ya, karena waktu papanya udah lewat cukup lama, saya lihat dia yang paling terpukul karena mamanya ya. Dia bilang satu hal yang menarik, di akhir menjelang mamanya meninggal, hanya ada mamanya, dia sama adik papanya. Kalau orang Batak itu bilang namboru gitu ya, saudara perempuan papa gitu ya. Kemudian mamanya bilang gini, Mama kayaknya udah nggak tahan lagi. Mama serahkan kamu sama Tuhan karena Tuhanlah yang sanggup untuk memelihara kamu.
Kemudian mamanya titip juga ya, dia ke 6 gurunya itu. Saya bilang gini, saya biarkan dia menangis dan mengeluarkan kemarahannya. Kemudian saya bilang gini, biasanya orang menjelang matinya, dia hanya mengingat hal terpenting di dalam hidupnya. Kalau dia masih bisa berkomunikasi, biasanya dia mengingat hal terpenting di dalam hidupnya. Yang lain enggak. Dan bagi mamamu, hal yang terpenting itu adalah kamu. Dan bagi mamamu, tempat yang terpenting, pribadi yang terpenting adalah Bapa di surga, Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang mengenal Tuhan sedemikian rupa menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dia mati karena diguna-guna? Kalau gitu benarlah, kuasa orang itu jauh lebih besar dari kuasa Tuhan. Berarti kau mengimani hal itu. Lalu dia kaget. Jadi dia itu sebenarnya nggak bisa terima kalau mamanya mati karena guna-guna. Dia merasa, kok kalah ya kami gitu ya, karena omongan orang kampung. Nah teman-teman, anak itu pulang dengan sukacita. Dia menyadari bahwa mamanya meninggal itu karena memang kehendak Tuhan. Ya di tengah kebingungan dia karena dia harus membiayai 2 adiknya, dia sendiri masih kuliah dan seterusnya. Nah, saya mau bilang teman-teman, konteks ini mirip waktu Tuhan Yesus mau di jalan mau disalib, sehingga dia akan memberikan pesan yang paling penting tentunya pada orang-orang murid-murid dan seterusnya. Dalam konteks ini dia Tuhan ini dikatakan mau bepergian ke luar negeri, bicara tentang gambaran bahwa Kristus akan pergi kembali ke rumah Bapa di surga. Dan ini adalah dijelaskan di Efesus 4 ayat 8 ya. Tatkala ia naik ke tempat tinggi yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, itu yang bicara tadi ini. Kata yang digunakan para kateke ya, harta yang indah. Nah, harta yang indah itulah yang diberikan kepada kita juga. Nah, begitulah Kristus meninggalkan harta itu kepada jemaat-jemaatnya sebelum dia naik ke surga. Maka gambaran ini adalah bicara tentang Tuhan itu adalah next slide, sorry. Ya, Tuhan itu adalah Kristus, pemilik dan penguasa mutlak dan sah atas semua orang dan harta benda, dan secara istimewa atas jemaatnya, yaitu kita. Nah, hamba-hamba itu adalah orang-orang Kristen, para pelayan, jemaat, atau hamba Tuhan. Oke, next. Nah, teman-teman pasti hitung sendiri ya, percaya aja lah ya sama saya udah lihat ini ya. Bahwa 1 talenta itu 34 kg perak ya, kurang lebih sekarang mungkin nilainya 442 juta gitu ya. Jadi 1 talenta itu jumlah yang besar teman-teman, duit semua loh, itu nggak pakai daun ya. Itu duit semua, jadi 442 juta maksudnya kalau dinilai ya, dinilai. Jadi itu uang yang besar, untuk sekarang pun zamannya kita uang yang besar. Jadi tidak ada yang tidak berarti, dikasih 1 talenta pun sebenarnya jumlahnya sudah sangat besar. Nah, ia memberikan lebih banyak kepada beberapa orang, walaupun demikian ini yang paling penting. Kemampuan itu tetap berasal dari Tuhan sendiri. Mungkin dia Tuhan beri ya sama Joy ya ini ya, kemampuan untuk orasinya baik, dia WL jadi baik. Tapi mungkin itu tidak diberikan sama saya. Mungkin Joy punya yang lain-lain. Saya punyanya cuma 1. Tapi yang paling penting kita tahu yang ngasihnya 1 pribadi yang sama. Jadi pasti nilainya waktu dia memberikan dia tahu persis. Kemampuan Riris ini berapa sih, Joy berapa? Jadi nggak usah dipertanyakan. Kenapa dia beri 1, 2, 5 gitu ya. Karena dia tahu persis masing-masing kita. Yang penting adalah bahwa itu dia beri secara pribadi langsung. Next slide. Nah, kita perhatikan respon ya. Hamba yang miliki 5 dan 2 talenta, responnya dia, Tuhan bilang ya, hamba yang rajin dan setia. Nah, karunia-karunia akal budi, misalnya kemampuan bernalar, harta benda, minat, kekuasaan, kedudukan yang menguntungkan, itu semua harus dimanfaatkan untuk kemuliaan Kristus memang, harus ya. Nah, dikatakan dia juga mereka berdua ini, hamba yang diberi 5 dan 2 talenta, berhasil ya. Dia berusaha mengembangkan talenta itu, kita tidak selalu sama hasilnya dengan orang lain, betul. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berhasil dengan diri kita sendiri. Jadi nggak usah pusingkan orang lain bisa berapa ya. Kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah itu persoalan itu kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Dan kalau tadi dibilang tadi ya, termasuk dengan natural gifts itu kan ada yang namanya perlu latihan. Nah teman-teman jangan heran, natural gifts bisa hilang nggak? Bisa banget. Kan yang ngasih Tuhan. Bisakah suatu waktu Tuhan ambil? Bisa. Bisakah suatu waktu orang menjadi tidak punya kemampuan? Bisa. Ya. Misalnya dia dulu perenang, kemudian dia kena saraf terjepit atau apa, ya dia nggak bisa berenang lagi dong.
entahkah karena fisik, gangguan secara fisik dan sebagainya. Dia bisa nyanyi, oh kemarin kena itu, bisa sementara waktu hilang, misalnya kena long COVID kayak teman saya, kemudian suaranya hilang dan sebagainya. Ada itu hal-hal yang terkadang hilang memang. Jadi, tapi apakah harus diupayakan? Ya, kalau Tuhan kasih, kita memang harus mengupayakan. Itu jelas bagian firman ini. Kita harus mengupayakannya. Next slide. Nah, respon hamba ini ya, yang menerima dan 2 talenta ini yang kenapa tadi saya waktu bacanya saya tekankan nih teman-teman. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Dasar orang ini berkata adalah Tuhan percayakan padaku. Itu yang harus digarisbawahi. Dia tahu benar Tuhan mempercayakannya kepadaku. Sehingga dia memberikannya, mengembalikannya ya. Hamba-hamba Kristus yang setia mengakui dengan rasa syukur kesediaan Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka. Gitu. Tadi saya ingat doanya Joy ya sebelum kita masuk di dalam firman, dia bilang gini kan, Tuhan supaya benih firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang subur. Teman-teman, saya pernah baca satu buku menarik sekali ya, saya nggak pernah lihat orang menggali di bagian itu. Kita selalu kalau bicara tentang benih yang ditabur tuh di bebatuan, ilalang, apa ya, kita selalu fokus dengan benihnya ya, tumbuh apa enggak dan sebagainya. Pernah nggak kita berpikir sama penuainya, si penaburnya maksud saya? Jarang sekali kita mikirkan si penaburnya. Itu penabur teman-teman, dia tuh ahli. Dia nggak tahu apa itu batu nggak bakalan bisa tumbuh. Dia nggak tahu apa itu ilalang. Tahu loh. Tapi kenapa dia masih menabur di ilalang? Kenapa dia masih menabur di bebatuan? Jawabannya satu hal. Karena dia masih berharap itu bisa tumbuh. Jadi kalau Tuhan kasih kita natural gift atau karunia, teman-teman kita harus bersyukur apa? Karena dia masih berharap dan sangat berharap kita mengolahnya. Tahu nggak dia bahwa kita akan gagal? Tahu banget. Tahu nggak kita mungkin bermalas-malasan? Tahu. Yang Tuhan mau bilang bahwa aku tetap mempercayakannya padamu. Nah, teman-teman, itu sebagai rasa syukur kita kepada seperti hamba yang diberi 5 dan 2 talenta. Tuhan, yang kau berikan itu, ya. Jadi penekanannya, Tuhan yang Tuhan percayakan itu penekanan dia. Ya. Tuhan hal-hal ini dan itu Tuhan percayakan kepadaku. Oke, next slide. Nah, ini dia hamba yang menerima 1 talenta. Dia melakukan kesalahan, dia 18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Ini, lihat ya, cara dia ya. Kalau orang yang bersyukur, cara Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan, nggak mungkin, Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan, nggak nyombong gitu ya, nggak songong dia, pasti dia dengar rendah hati. Tapi ini, mau dibilang halus-halus juga nggak bakalan bisa, teman-teman. Ini Tuhan, terimalah kepunyaan Tuhan. Kalimat berikutnya tidak demikian. Teman-teman, tadi ada yang dari Semarang ya. Saya yakin teman-teman, sehalus apapun kamu orang Putri Solo, kalau baca ini kalian akan menangkap bahwa ini pasti tidak sedang berbicara sopan, ya kan? Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Dia melepaskan diri seolah-olah tidak ada hal lain yang diperlukan lagi atau diharapkan lagi. Dia, melepas tanggung jawab. Yang kedua, aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, dia bilang. Ia berbicara seolah-olah itu bukan kesalahan besar. No big deal lah. Ya aku simpan aja, kubur, udah. Yang ketiga dia bilang, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, karena itu aku takut. Next slide. Nah, teman-teman, aku tahu waktu dia bilang bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, karena itu aku takut. Pertanyaannya bagaimana sampai dia mengetahui Tuhannya seperti itu? Kecurangan apa? Nah, di beberapa tafsiran saya melihat bahwa bagaimana menolong kita untuk melihat, karena ini kan analogi adalah Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, sementara yang menerima 1, 2, 5 talenta itu adalah hamba-hambanya termasuk kita dan seterusnya ya. Nah, ketika seorang yang pemalas ini untuk mencuci tangan, istilahnya cari aman lah istilahnya atau apa, dia mau cuci tangan mau bilang karena dia nggak ngerjain, dia mau bilang ya kamu kejam lah gitu. Nah, kalau dibalik dalam konteks kita tahu itu adalah Tuhan, maka di Yeremia maupun di Mika dikatakan, di Yeremia terutama, bagaimana mungkin, apakah engkau melihat kecurangan yang pernah Allah lihat? Lihatlah sejarah di dalam perjalanan Israel. Pernahkah Tuhan melakukan kecurangan bagi bangsa Israel? Sehingga bangsa itu bisa berkata, engkau Tuhan yang kejam. Nah sekarang dibalik dengan konteks kita.
kau dan aku. Pantaskah kita menyampaikan itu di hadapan Tuhan? Nih Tuhan, aku nggak mau semua yang Tuhan beri natural gifts, apa talenta aku nggak mau kembangkanlah, Tuhan kejam. Pertanyaannya bukan hanya pada nenek moyang Israel. Kita lihat hidup kita. Pernahkah Tuhan curang sekali aja dalam hidup kita, dalam kehidupan orang tua kita, sehingga kita bisa berkata, engkau Allah yang kejam kok. Ya kadang-kala ya, ketika di dalam luka, saya sedang bertemu dengan konseli saya yang sulit sekali ya. Saya menolong dia. Ini saya sudah 1 bulan nolong dia sulit sekali untuk move on ya. Dia merasa bahwa papanya jahat. Karena Tuhan jahat. Kenapa? Membiarkan papanya jatuh hati, selingkuh, kemudian meninggalkan mereka dan bercerai dengan mamanya. Kemudian saya sudah minta izin ya untuk membagikan ini. Kemudian mamanya tidak berjuang untuk biaya hidup mereka. Kemudian karena mungkin mamanya hidup dengan 4 anak dan harus berjuang, anaknya juga di fakultas-fakultas yang lumayan benefit gitu dengan uang yang cukup banyak. Jadi kemungkinannya waktu dia sedang sering sedih dan punya masalah, mamanya cuma bilang gini, kamu gak usah nangis deh, kamu harus kuat. Kamu punya masalah, selesain sendiri gitu ya. Kamu ini, jadi dia tidak pernah nangis teman-teman dari dia kecil sejak perceraian orang tuanya sampai sekarang dia sudah umur sekitar 27 tahun. Nah sekarang dia nangis, dia menceritakan masalahnya, kejatuhannya. Ketika orang bilang bukan cuma kamu yang punya masalah, dia menangkap itu mirip kayak mamanya, seolah-olah apa? Sebodoh teing. Kata orang Sunda main sebodoh teing banget gitu. Enggak. Saya bilang bisa gini enggak? Karena kan masalahmu ini udah berjalan 2 tahun, sehingga temanmu mau bilang gini, kau punya masalah, kami punya masalah. Mari kita move on yuk. Bisa gitu enggak sebenarnya kalimatnya, tapi bukan yang pertama tadi. Akhirnya dia ngaku, iya Kak. Yang kedua, ya karena luka dengan mamanya dia nggak sadar bahwa itu mempengaruhi dia dalam berrelasi dengan orang lain. Sehingga dia berpikir ketika orang menolak dia, itu artinya mengabaikan dia. Ketika orang bicara gitu dia diabaikan dan seterusnya ya. Nah, seringkali memang dalam luka kita begitu. Tapi kalau kita belajar tentang Ayub juga awalnya gitu ya. Ada kemarahan sama Tuhan karena melihat hidupnya. Tapi waktu Tuhan bilang, di mana kau Ayub waktu aku meletakkan dasar bumi? Ayub sadar ya bahwa sebenarnya kesedihan, luka, kehilangan dia itu membuat dia tidak mampu melihat Tuhan dengan benar. Kadang-kala teman-teman kita baperan ya. Saya pernah punya teman dekat gitu ya, satu alumni kedokteran. Jadi kalau ada yang ngambek dia suka bilang gini, jangan suka ngambek deh, kayak pembantu aja. Saya juga bingung, Allah kenapa dia bilang kayak pembantu ya. Kata dia pembantu suka ngambek, nggak bercanda aja teman-teman. Ya, berpikir baik tentang Allah akan menghasilkan kasih, dan kasih itu akan membuat kita menjadi rajin dan setia. Tapi pikiran yang buruk tentang Allah akan membuahkan ketakutan, dan ketakutan itu akan membuat kita menjadi pemalas dan tidak setia. Jadi konsep tentang kita, tentang Allah itu yang harus benar, sehingga kita tahu bagaimana melihat apa yang Tuhan berikan. Next slide. Nah, teman-teman, konsekuensi logis ini yang sering kali tidak dibahas ketika orang membahas tentang 5, 2, 1 talenta orang-orang. Semakin banyak karunia yang mereka miliki atau talenta ya, semakin banyak susah payah mereka harus gandakan karena begitu banyaknya harta yang harus dikelola. Jadi jangan sirik dulu ketika orang itu dikasih, orang tuh banyak banget ya. Kita harus sadar waktu orang dikasih 5, coba 5. Waktu dia dikasih 5, dia dapat 5, tuannya bilang apa? Berikan lagi 10. Artinya apa? Dia harus kembangkan yang 10 kan. Jadi jangan pikir ketika orang dikasih banyak itu enak-enak aja. Enggak. Punya tanggung jawab lebih besar lagi. Jadi kalau kita dikasih banyak, ya tetap puji Tuhan gitu ya. Tapi kita harus berupaya lebih banyak lagi. Jadi jangan sirik. Tapi jangan bilang gini, ya udahlah Tuhan 1 aja. Malas gitu ya. Ya jangan juga gitu ya. Ya puji Tuhan. Karena apa? Kemampuan itu untuk mengelola pun Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kemampuan juga ya. Ya oke, next slide. Ya, refleksinya ya teman-teman. Segala yang kita miliki dan terima itu datang dari Dia. Kita tidak miliki apa-apa sebagai milik sendiri selain dosa kita. Kita nggak punya apa-apa. Baik natural gift, spiritual gift, semua datang dari Tuhan. Apa yang kita terima dari Dia adalah untuk pekerjaannya. Ia mampukan kita bekerja untuk kepentingan bersama. Ya,
Apapun yang kita terima bagi kemuliaan Kristus karena hak milik itu tetap berada di tangannya. Itu yang tadi saya bilang. Sometimes kalau kita memang Tuhan mau Tuhan ambil. Salomo tuh saya lagi saat teduhnya dari 1 Raja-Raja. Salomo tuh miris banget kan hidupnya. Tidak ada orang sebelum dan sesudah dia hikmatnya seperti dia. Tapi dia gagal di dalam hal Tuhan ya. Kalau dibilang gara-gara wanita ya bukan wanitanya ya dianya ya demikian. Nah, waktu itu entah kenapa saya waktu baca itu saya melihat gitu ya. Mengerikan sekali ya sebenarnya Tuhan dikatakan 2 kali aku menampakkan diri kepadamu. Yang ku minta cuma satu hal. Peganglah ketetapan-ketetapanku. Salomo gagal. Teman-teman, hikmat yang dari Salomo itu berguna enggak? Enggak. Dia enggak pakai untuk itu. Jadi teman-teman, kadangkala kita dikasih kita enggak pakai. Sama tuh dengan orang yang dikasih 1 talenta. Dan itu menyedihkan. Next slide. Hati-hati jangan menutupi kemalasan dengan alasan ya. Nah, ini alasannya. Kita tidak memiliki kesempatan seperti yang dimiliki orang lain untuk melayani Tuhan. Aduh, saya nggak punya kesempatan tuh. Oke lah teman-teman bilang waktu saya di preklinik nggak punya kesempatan Kak gitu ya. Sekarang di koas kan lebih sibuk lagi ya Kakak ngerti lah. Saya juga dampingi koas teman-teman. Dulu banyak yang orang bilang koas tuh nggak bisa. Teman-teman tahu saya dengan adik koas saya KTB setiap minggu kami koas. Hanya kalau kondisi sekarang kadang-kala, kalau jejaring aja mereka ke daerah Jawa Barat dan tidak ada sinyal banget, barulah kita nggak bisa KTB. Itu pun mungkin 1-2 orang, tapi saya tetap jalan. Tiap minggu kita bisa KTB. Saya mau bilang, dulu yang dibilang momoknya itu bahwa anak koas tuh nggak akan ada waktu. Saya bilang simpelnya begini aja teman-teman. Baca deh ya yang di Yohanes 14 ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku mau pergi ke rumah Bapak ya. Mau menyediakan tempat bagimu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Aku bilang sama teman-teman, kasih contoh. Kakakku dulu waktu, aku kan anak paling kecil. Kalau mamaku mau pergi, dia bilang gini, jangan lupa ya mandiin adik, tutup jendela, banyak nyamuk nanti masak nasi apa. Aku mikir-mikir, kenapa kakakku ini setia banget? Dia pasti lakukan itu dengan baik. Karena satu hal apa? Karena dia tahu mamaku pasti pulang. Nah kalau kita percaya bahwa Kristus pasti datang, kita harus melakukan, Tuhan bilang, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan. Saya bilang sama adik KTB saya, kapan kau berhenti melayani? Hanya satu hal. Ketika kau tidak lagi percaya pada Kristus. Dan tidak percaya bahwa dia sedang menyediakan tempat bagimu. Disitulah kau berhenti melayani. Tapi selama kau percaya, kalau Tuhan bilang, barang siapa percaya padaku, maka dia akan melakukan pekerjaan. Apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Tuhan lakukan apa? Sama kan? Dia melayani orang, dia mengajar, dan sebagainya. Jadi kesempatan melayani itu teman-teman, maupun kita tadi kan ada teman-teman juga ya, yang sudah dokter, yang sudah alumni angkatan 2008, bahkan mungkin ada yang lebih senior lagi. Teman-teman nggak ada ceritanya teman-teman berhenti melayani. Pelayanan itu bukan untuk staf, bukan untuk pengurus PMDK aja ya. Semua orang. Nah mulai sekarang kita merubah pola pikir kita ya. Waktu Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih natural gifts sama kita, spiritual gifts. Yang tadi dikatakan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada waktu sebenarnya, nggak ada kata bilang berhenti melayani. Oke mungkin waktu bicara waktu kepengurusan ya mungkin 1 tahun 2 tahun. Itu bicara rentang waktu di pelayanan. Tapi bicara melayaninya sepanjang umur hidup kita. Ya, atau kita merasa tidak memiliki sarana untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kalau ada teman-teman di sini, aduh saya nggak punya sarana, saya mau melayani di mana? Teman-teman boleh hubungi pengurus atau hubungin KDV atau hubungin saya boleh, PMDN boleh. Banyak teman-teman sarananya, kami dengan senang hati gitu ya kalau ada orang gitu ya. Atau kita pikir kita takut dicuri. Ya tidak memboroskan atau tidak diboroskan, tidak disalahgunakan juga, tidak menggelapkan atau mengamburkan, melainkan menyembunyikan itu tadi ya. Nah, seorang penulis teolog Lord Bacon itu mengatakan uang itu seperti pupuk, agar bermanfaat pupuk itu harus ditabur. Next. Nah, aplikasi yang paling gampang teman-teman, mari kita buat istilahnya itu count your blessing name them one by one. Mari kita catat talenta demi talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita terima kita tahu, yang penting adalah datangnya dari Dia. Mau 1, 2, 5, 10, nggak masalah.
Dan kita wajib untuk mengembangkannya dan menggunakannya untuk kebaikan sesama. Ya, kita harus mengerjakan manfaat yang diharapkan Tuhan daripada kita. Nah, teman-teman yang tadi waktu talenta saya bilang kita perlu tanya sama orang. Pernah satu kali ya orang konseling sama saya, anak medis juga. Dia itu paling sulit komunikasi sama orang. Bete aja mukanya, dia nggak ini. Kemudian dia bilang dengan semangatnya, saya nanti mau jadi dokter anak. Jujur ya teman-teman, sorry ya. Di dalam hati saya gini, kacau ini. Dia sangat pede banget. Anak mana yang mau nanti ya berobat gitu ya, lihat dokter kerengnya minta ampun ya. Sedangkan kalau ada anak aja main, ih berisik banget nih anak-anak. Dia bilang kayak gitu ya. Saya pelan-pelan teman-teman menolong dia untuk melihat gini. Kau mau ngambil spesialis, oke lah deh. Tapi mungkin anak itu bukan bagianmu. Setahu saya kalau di PPDS di sini ya, ada tes MMPI ya, kalau mau ngambil PPDS. Itu saya mikir sama adik KTB, saya dibilang, Kak, kira-kira tes MMPI itu untuk apa ya? Kalau secara apa sih tes MMPI yang pertama harusnya ukurannya untuk mengukur ini ya, tingkat apa tentang kejiwaan seseorang. Tapi mungkin nih, aku bilang, mungkin kalau orang yang tidak suka bersosialisasi mungkin akan mengalami kesulitan ya kalau dia ngambil anak gitu ya. Dia ngambil sesuatu yang sifatnya tuh sering berinteraksi dengan orang, penyakit dalam. Mungkin bedah boleh lah atau apa ya apa nama istilahnya tuh forensik gitu ya. Kan pasiennya kan nggak bernyawa gitu ya. Tapi kan saya nggak bilang bahwa teman-teman yang sulit berkomunikasi ya udahlah ngambilnya bedah gitu ya, nggak juga gitu ya. Tapi minimal kita tuh tahu lah, kenali diri kita. Nah, tanya sama orang lain gitu juga ya, tanya sama orang lain. Dan syukurilah apa aja yang Tuhan beri itu semuanya pasti berguna. Salah satu alumni medis, alumni kita ya di Bandung, dia bilang gini, dulu dia selalu mengejar, dia bilang, kenapa ya Tuhan nggak izinkan aku ngambil spesialis gitu. Dia dokter umum ya, dia suaminya dokter spesialis mata. Jadi dia bilang kenapa ya Tuhan, dia selalu bertanya kenapa. Dia bukan orang yang tidak punya kemampuan itu juga. Tapi karena dia orang yang takut akan Tuhan, kemudian kata mengapa itu tidak lagi dia tanya. Dia bilang Tuhan mau apa, Tuhan mau apa. Nah, dia menemukan passion dia memang adalah dia lebih kuat di manajerialnya. Akhirnya dia ngambil Mars gitu ya. Dia juga di IGD di satu rumah sakit, kemudian dia punya klinik gitu ya. Dia bilang gini, kalau secara penghasilan ya, maaf ya teman-teman, bukan mau sombong kata dia, saya nggak kalah kok dengan dokter spesialis, dia bilang gitu ya. Tapi yang paling saya sukain bukan gitu. Saya bisa melayani Tuhan masih ketika saya jadi dokter umum ini. Saya masih bisa KTB loh. Mungkin dokter-dokter NC atau apa mungkin sudah nggak punya waktu gitu ya, sibuk banget. Tapi dia bisa masih KTB. Dia masih bisa loh nemenin anaknya yang kecil untuk tidur siang. Di tengah waktu sebelum dia praktek lagi. Dia bilang, saya orang paling berbahagia. Nah kadang ya, saking kita melihat terus ke orang lain, apa yang orang lain punya. Orang ini punya kemampuan ini dan sebagainya. Rasanya tuh kok lebih gaya ya kalau spesialis apa ditanya teman-teman. Yang paling penting adalah kita tanya Tuhan maunya apa kita. Enggak masalah mau dokter umum dan sebagainya, mau di kota, mau di desa, mau di mana ya enggak masalah. Yang penting kita jalan sesuai dengan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita ya. Kiranya kita ditolong Tuhan untuk melihat dan mengembalikan ya dengan rasa hormat tadi. Tuhan, ini dan itu kau percayakan kepadaku. Bolehlah kiranya aku mempersembahkannya kepadamu. Next slide deh. Ya, your talent is God's gift to you. What you do you do with it is your gift to God ya. Ya, Tuhan memang kasih kita talenta, tapi ketika kita mengerjakannya itu adalah pemberian kita kepada Tuhan ya, sebagai rasa syukur kita. Oke. Saya selesai sampai di sini. Kita ini mau tanya jawab dulu atau mau doa dulu, Dek? Oke Kak, kita tanya jawab dulu Kak. Baru itu dengan doa Kak. Oke, silakan Joy. Oke, terima kasih Kak Riri sudah sharing bersama dengan kami semua. Selanjutnya, kalau teman-teman ada ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh sampaikan di kolom chat. Oke, yang pertama nih Kak, ada pertanyaan Kak, tapi dari kolom chat Kak. Pertanyaannya begini Kak. Kak, bagaimana cara kita bisa menyelaraskan Kak talenta dengan panggilan Tuhan? Misalkan kita punya talenta ini Kak, apa nih? Kita punya talenta bermain musik, tetapi kita berprofesi sebagai tenaga medis gitu Kak. Itu bagaimana Kak? Kemudian ada juga nih Kak, kita
punya talenta memasak gitu Kak, masakan kita enak, tapi kita sebagai perawat gitu Kak, apakah itu semua bisa nggak sih Kak dikorelasikan Kak antara talenta dengan life calling gitu Kak? Makasih Kak. Oke. Dulu pendirinya Perkantas Jabar itu yang pernah itu namanya Bu Doroti ya. Dia jago banget musik. Dia seorang teolog yang baik. Teman-teman kadangkala bisa selaras, tapi kadangkala kita harus memilih. Saya tidak bilang bahwa bukan berarti dibuang ya, tapi mungkin tidak kita kembangkan gimana-gimananya ya sampai ini ya. Nah misalnya tadi ya bisa main musik gitu ya, sementara dia dokter, gimana dong gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman, beberapa alumni masih bisa main musik di gereja. Nah di zaman COVID gini kan enak banget kan, bilang dong sama anak-anak pengurus PMDK, Joy atau Freddy gitu ya, saya bolong deh ngiringin lagu gitu ya, kan di rumah sekarang kan nggak perlu harus ini kan teman-teman onsite kan, sekarang kan mumpung ya, tetap bisa teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu, apalagi orang-orang yang punya musiknya oke, teman-teman mulai bisa ciptain lagu ya kan. Saya teman-teman nggak bisa baca not teman-teman, tapi saya beberapa kali menciptakan beberapa lagu. Sama tuh sama si ini, cuma nggak sebagus inilah Melly Guslo ya, dia juga nggak bisa baca not gitu ya. Tapi saya itu muncul hanya gara-gara ketika saya mau untuk ngiringin teman saya nikahan gitu ya. Nah, jadi tetaplah bisa. Mungkin tidak dikembangkan maksudnya sampai ikut perlombaan atau pelayanan gimana dan seterusnya. Kadangkala ada 5 kita harus milih. Sorry gitu ya. Nah, tadi misalnya perawat bagaimana gitu ya. Jago masak, boleh dong ke Bandung sekali-sekali gitu ya. Ini rumah kita udah nyaman banget gitu ya buat masak-masak nih. Nah, kalau buat jago, teman-teman mungkin ya, saya nggak tahu. Ya teman-teman perawat pasti tahu lah ya diet-dietnya pasienmu. Mungkin kau berkesan dengan salah satu misalnya ada pasien kita ya, orangnya dia pingin banget makan puding buat orang tua. Kita kan kadang-kala kita berpikir hanya semata-mata ngurusin sakitnya aja ya. Apalagi kalau teman-teman masuk di ruang rawat anak atau apa gitu ya dan sebagainya, teman-teman bisa ngobrol sama orang tua gitu. Nah, bukankah bisa teman-teman kasihkan makanan 1 cupcake mungkin gitu ya, memberikan sama dia, ini buatan saya. Teman-teman tahu nggak? Saya sebagai orang awam dihampiri sama medis gitu ya, tenaga medis gitu tuh. Itu tuh menjadi suatu hal yang kayaknya kita tuh senang banget. Saya ngalami kematian di keluarga saya itu ada 5 ya, 2 kakak perempuan, 2 kakak laki dan 2 kakak saya, abang dan kakak saya tahun lalu karena kanker itu, bapak mama saya dan 5-limanya saya punya pengalaman yang positif, tapi ada juga yang banyak yang negatif dengan tenaga medis. Nah, tapi yang berkesan dalam ingatan saya buang yang enggak ini yang jeleknya ya. Yang berkesan bagi saya ketika dokter itu cuma datang gini-gini. Waktu mama saya di ICU, adik, saya yang berjuang ya. Dia dokter penyakit dalam. Ada yang berdoa ya. Oke, semangat. Waktu mama saya meninggal, dia jongkok gitu ya. Karena saya terduduk di lantai. Dia bilang, adik, Tuhan sudah panggil mama ke Bapak di surga. Bapak di surga udah panggil mama. Adik, sabar ya. Teman-teman, itu pengalaman saya yang saya mikir selama ini. Karena saya punya pengalaman konsulen yang pengennya tuh buru-buru ya. Pengennya cepat-cepat gitu ya. Nggak mau tahu gitu ya. Nah, ketika saya bertemu dengan konsulen itu, saya bilang, wah, ini orang ya. Nah teman-teman bayangkan kalau kamu sediain puding apa gitu ya. Nggak pernah saya rasa ya ada perawat gitu. Tapi tidak ngambil dari dapurnya rumah sakit gitu ya. Saya buat sendiri. Kebayang dong orang merasa sangat spesial ya kan. Dia bilang, saya buat puding ini saya tahu ibu nggak bisa makan. Ini kerongkongannya sakit atau apa. Saya berikan ini saya sengaja buat untuk ibu. Bayangkan nama Tuhan ditinggikan. Jadi teman-teman poinnya adalah ketika karunia dan natural gifts itu, talenta itu kita gunakan bukan untuk kemuliaan diri kita ya, tapi untuk kemuliaan Allah. Nah, masalahnya kan tipis-tipis ya. Kadang-kala kita lakukan gitu, kita ngarep banget, puji dong gitu ya. Ya, wajar lah aku juga punya tuh isunya pengakuan gitu ya. Tapi bagaimana kita berjuang untuk melakukan apa supaya nama Tuhan dikenal, supaya Tuhan dikenal. Nah, kalau poinnya hanya supaya kita dapat pengakuan, supaya orang memberikan reward kepada kita, kita mundur sedikit. Sometimes itu terjadi juga dalam diriku. Ketika aku melakukan sesuatu, pengen banget, wah keren banget Kak Riris. Riris. Dalam hatiku ya, karena aku udah tahu itu isu langsung aku bilang gini, ya puji Tuhan.
sebenarnya senang banget teman-teman di dalam hatiku, tapi aku harus menekan kuat-kuat karena apa? Aku tahu benar itu titik-titik lemahku. Jadi ya lakukanlah sesuatu dengan kebolehanmu yang masak itu ya. Sangat bisa gitu ya. Kalau waktunya mepet, ya yang gampang-gampang lah. Jeli-jeli apa gitu ya. Mungkin nggak pakai gula kalau orangnya punya DM dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya buat teman yang nanya tadi ya dua. Sorry kalau nggak terlalu menjawab ya. Oke, terima kasih Kak. Berarti ini Kak ya, apapun talenta yang kita punya itu bisa ya Kak diselaraskan dengan live calling kita berarti Kak ya. Oke, selanjutnya ini Kak ada pertanyaan lagi Kak, tapi lagi-lagi ini Kak private chat ya. Ini dari Jakarta Kak. Pertanyaannya gini Kak. Kak, terkait membandingkan hidup dengan orang lain. Terkadang kalau kita membandingkan hidup dengan orang lain, kita bisa jatuh Kak dalam stres dan sebagainya. Tetapi terkadang pula kita juga harus membandingkan untuk bisa melihat di mana talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita gitu Kak. Nah, apakah ada batasan kapan kita harus stop dalam membandingkan gitu Kak? Makasih Kak. Kita stop ketika itu sudah jadi psikosis ya. Apa ya dibilang? Gangguan, disorder lah bagi kita. Karena kita sudah sampai kebayang, teringat terus. Dan itu membuat kita marah. Atau taruhlah nggak marah ya. Kita di drive tapi nggak merdeka. Beda ya. Ada kan kita di drive, wah dia bisa gitu. Tapi kita senang, sukacita. Wah dia bisa itu. Aku bisa lagi. Senang. Pasti kalau sesuatu itu hanya karena kemarahan atau tidak suka atau karena kita iri dalam artian kita apa, itu menimbulkan apa ya, susah hati lah. Kalau sudah begitu stop lah. Karena itu udah enggak sehat lagi. Persaingan udah enggak sehat. Tapi kalau persaingan kita enjoy aja, ya udahlah. Sudah itu kita menerima pas waktunya kita tidak bisa mengungguli dia, ya oke lah gitu ya. Nah, tapi kadang-kala itu enggak gampang, teman-teman. Nah, batasannya gitu. Kalau saya selalu bilang, kenalilah perasaanmu. Karena perasaan itu sering sekali menggiring kita kepada apa yang ada sebenarnya di dalam pikiran dan hati kita. Kenapa kita marah ya? Kadang-kala kan orang muji seseorang, kita bilang, biasa aja. Si itu tuh keren ya? Biasa aja. Biasa aja. Kamu nggak suka ya? Enggak. Enggak, tapi naik nadanya ya. Nggak suka. Kayaknya enggak lah, dia tuh kan kurang ini, kurang ini. Oh ya, satu hal ya teman-teman. Mungkin ini agak ini ya. Kadang-kala ya, kita ketemu minat kita, bakat kita, karunia kita di situ ya. Ini berkaitan dengan mencari pekerjaan ya nanti ya buat teman-teman. Kadang teman-teman berpikir, kayaknya minatnya oleh kemampuannya oke, ini dan sebagainya. Ada satu hal yang teman-teman nggak boleh lupakan ketika kita mencari kadang pekerjaan. Kesempatan. Kadang-kadang kesempatan itu nggak ada. Di masa pandemi ini banyak kan. Sampai adik KTB saya, bukan adik KTB saya, ada satu anak medis, angkatan berapa dia bilang gini, Kak saya paling takut pandemi ini nggak selesai-selesai. Kenapa? Saya takut hanya menjadi dokter halodoc. Saya nggak bisa pegang pasien apa, saya cuma jadi dokter halodoc Kak. Dia bilang gitu kan. Ya saya harus selidiki apa yang ada di dalam pikiran dia ya tentunya. Cuman ini ya seperti itulah teman-teman. Jadi kadangkala kita nggak punya kesempatan. Nah ketika itu nggak ada, fleksibel ya teman-teman. Kadangkala kita harus melihat Tuhan jalan mana yang dibuka. Ya, untuk mengembangkan baik talenta kita atau ketika kita untuk bekerja dan seterusnya. Jadi jangan ngoyo, maksudnya ngotot di bagian tertentu ketika kesempatan itu di situ pintunya tertutup. Oke. Itu Joy. Oke, terima kasih Kak. Berarti gini Kak ya, kita pun juga harus ini Kak ya, harus berhikmat juga Kak ya. Kapan kita membandingkan, kapan kita harus stop gitu Kak ya. Oke. Oke teman-teman, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh raise hand ataupun send di kolom chat, boleh ke private aku juga nggak apa-apa. Oh, ini ada lagi Kak. Ini dari Semarang Kak. Pertanyaannya begini Kak. Bagaimana tanggapan Kak Riris terhadap katakanlah dokter yang sudah lansia, kemudian mungkin ada penyakit gitu Kak, sehingga tidak memungkinkan beliau untuk praktek itu Kak. Apakah bisa dibilang natural gift sudah Tuhan ambil? Mungkin Kak punya pengalaman hal ini? Kasih Kak. Ya, natural gifts itu bisa hilang karena keadaan ya. Maksudnya Tuhan ambil secara paksa, bisa juga ya dalam artian karena dosa atau kesalahan atau apa. Tapi kan bisa juga tidak lagi bisa digunakan dalam artian kadaluarsa lah gitu ya. Persoalannya
persoalannya bukan itu ya, yang ini lebih seringnya kadang orang tuh nggak mau berhenti juga, padahal misalnya dia udah tremor, dia dokter bedah, itu kan sebenarnya kan harus sadar ya kita ya. Nah itu juga ya, kita perlu menyadari batasan kita ketika Tuhan dalam artian selesai memberi itu kan bicara kadang ada masa waktunya ya. Ya seperti itu. Karena faktor usia, kesehatan, dia tidak lagi itu. Itu sebabnya natural gifts itu kan tidak selalu bicara bukan untuk kepentingan sesama seperti spiritual gift ya. Memang dikhususkan untuk itu tujuannya. Tapi natural gifts diberikan untuk kepentingan sesama, ya oke. Dan sangat baik banget gitu. Tapi memang kalau yang untuk kepentingan misalnya untuk pelayanan dan sebagainya biasanya itu spiritual gifts memang. Tapi spiritual dengan natural gifts mungkin nggak ada yang sama. Mungkin aja. Misalnya kepemimpinan, apa ada juga yang beririsan ya mirip ya. Ya dia itu yang namanya ini minat bakat, ya dia juga ini karunianya juga. Makanya itu kadang bisa sama-sama, tiga-tiganya mendukung. Itu karunianya, itu juga natural gifts-nya bisa. Ya kalau dibilang apakah Tuhan mengambilnya, ya kemungkinan bisa juga Tuhan mengambilnya karena memang udah waktunya dalam artian tidak bisa lagi digunakan ya. Memang ya kata secara alami memang nggak bisa lagi gitu. Gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya Kak. Kita sudah 3 pertanyaan Kak ya. Oh sorry Kak, ini ada 1 pertanyaan lagi Kak. Mungkin pertanyaan terakhir Kak ya. Pertanyaannya begini Kak. Kak, apakah Kakak punya pengalaman? Ada orang yang mungkin sudah tidak lagi muda, tapi dia pun juga belum tahu talentanya apa. Mungkin katakanlah maaf Kak sebelumnya seperti orang-orang yang mungkin tidak bekerja gitu Kak. Katakanlah pengangguran. Apakah berarti mereka tidak tahu talenta mereka apa? Mungkin Kakak ada pengalaman atau mungkin tanggapan terkait orang yang mungkin dia tidak mau mengembangkan talentanya gitu Kak. Makasih Kak. Orang nggak mau mengembangkan tuh bisa macam-macam. Bisa dia nggak mau tahu. Itu tadi yang sebodoh teing lah. Tapi ada orang yang minder. Sebenarnya dia punya banyak. Tapi dia tidak berani mengakuinya. Nah kalau itu orang perlu ditolong. Perlu ditolong. Dia perlu ditolong. Nah kalau itu orang terdekat kita, orang yang kita apa ya, nah, kita bisa tolong dia apa menemukan itu gitu. Misalnya dia nggak pede, aku banyak tuh bertemu dengan orang, tapi kamu punya kemampuan ini ya tentunya yang benar ya teman-teman, jangan kita senang-senangin hati dia gitu ya, sudah tinggi, udah tuh dia jatuh gitu ya, itu kasihan banget kan. Jadi waktu aku bilang kamu punya ini kok, aku tunjukin nih, ini. Memang mungkin nilainya tidak 8, tapi di 6,5 gitu loh. Nah jadi dia perlu ditolong untuk melihat itu. Nah kalau dia menganggur, dia bilang aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Paling sulit itu memang bertemu dengan orang kalau dia bilang pokoknya aku nggak bisa apa-apa. Nah, kalau sudah pokoknya itu kan repot kita memang ya. Nah tapi biasanya sekali lagi itu berkaitan dengan sesuatu hal yang lain lagi. Misalnya yaitu tadi ya bicara dia tidak percaya diri, mungkin pengalaman tertentu atau dia tuh punya ekspektasinya tuh tinggi bagi dia ya. Kalaupun kita ngasih tahu kamu punya ini dan itu enggak, karena dia nilai ininya tuh penilaian dia terhadap dirinya tuh di atas nilai ideal. Jadi dia sangat boleh dikatakan bahasa kita narsistik. Bagi dia enggak, aku enggak bisa tuh nyanyi padahal suaranya bagus. Semua orang sudah bilang cuma karena enggak ikut lomba aja. Atau dia jago di dalam hal apa, tetap aja bilang enggak. Nah, kita perlu menolong orang ini ketika dia punya banyak tapi dia nggak mengaku, itu kesombongan. Saya pernah juga tegur adik KTP saya. Kamu bilang nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ya itu yang tadi ya, malas. Bilang karena adik KTP jadi bisa dong ya kita ini kenal dia. Kamu malas karena kamu nggak mengembangkannya, atau ya kamu sebenarnya pengen misalnya ya, dia tuh jago banget ngajar sebenarnya. Tapi dia tuh pernah punya pengalaman bahwa dicie-ciein orang katanya waktu SMA gitu ya. Cie gitu kan, sok pintar dan sebagainya. Waktu SMA kan suka bullying ya, banyak ya julid-julid gitu. Tapi aku bilang sekarang kan kamu di tengah anak-anak PMDK, anak medis, yang anak-anak Tuhan juga. Boleh dong kamu ngajar, apalagi sebentar lagi UKM PPD kan. Boleh dong ajarin teman-temanmu. Kalau mereka nggak bisa bayar les, kadang kan les zaman sekarang sih agak murah ya. Kalau dulu les untuk UKM PPD itu ada juga anak-anak yang les tuh mahal banget, berapa juta gitu. Jadi dia bisa ngajar sebenarnya. Nah sejak itu dia bilang, oke, aku ngajar. Nah jadi kadangkala bukan juga karena malas, karena apa? Ada trauma.
trauma yang membuat dia tuh nggak tahu kenapa dia tidak bisa keluar dari masalah itu. Sometimes ada juga sudah yang kayak gitu. Jadi ada banyak sih ya, maksudnya penyebabnya tidak selalu karena malas, karena minder juga, karena trauma atau hal yang lainnya mungkin ya. Nah, itu ya, cuy. Oke, terima kasih Kak Riris. Kita sudah ada 4 pertanyaan. Maka dari itu Kak, sebelum kita menutup ibadah, menutup firman Tuhan, mungkin Kakak ada ini Kak, ada semacam pesan penutup atau take home untuk kami semua Kak? Ya, aku ngambil kutipan dari yang ini ya, dari dosenku ya, kata yang sangat mudah ya. Kalau kita kenal Allah, kita akan kenal diri kita. Kita akan kenal semua talenta kita, kita apa yang Tuhan beri. Maka kita akan tahu diri. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Kalau kita tahu diri, kita akan tahu itu pemberian Dia. Kita akan menerimanya dengan syukur dan mengembalikannya kembali buat Dia sebagai tanda hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang semoga teman-teman boleh tertolong ya menurut ini, Tuhan memberkati. Makasih Joy. Oke, terima kasih Kak. Kak, sore kamu ini Kak ada pertanyaan terakhir Kak dari Kak Tan Kak. Gimana solusi belum merasa ada talenta, sudah tidak muda lagi dan ini Kak, mungkin aku ini kayak bagaimana solusinya kalau kita merasa belum ada talenta, tapi kita sudah tidak muda lagi Kak, namun kita bekerja gitu Kak. Kalau kita merasa nggak punya kan bukan berarti nggak punya ya. Nah, jadi mungkin kita belum belum menyadari. Saya lebih tepatnya bilang sih belum menyadari. Nah, boleh tuh minta tolong teman atau ya itu tadi ya di awal coba-coba hal-hal baru. Nggak masalah teman-teman. Teman saya kaget juga teman saya. Maaf ya, saya bukan ini. Saya udah ngomong langsung sama dia juga. Nggak akan ada yang percaya. Dia berantakan banget dari dulu. Nggak pernah dandan. Nggak pernah. Sekarang dia itu mua gitu loh. Makeup artist itu loh. Gila, tangan dia itu benar-benar diberkati Tuhan. Setiap orang yang didandan dia, saya bilang, amazed, cakep banget. Nah, tapi dia selalu menceritakan Tuhan. Ketika dia bilang, ya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia dapati sesudah dia menikah, umurnya sudah 40-an loh teman-teman. Dia baru temukan itu. Jadi ada juga tuh yang ternyata ini, tapi dia nggak tukang dandan. Maksudnya kalau orang yang suka dandan kan mungkin orang tahu, emang dia udah bakat aja gitu ya, suka gitu. Enggak. Gitu. Ada yang begitu. Ada yang yaitu satu alumni dia dari jurusan statistik sebenarnya, tapi dia pulang kampung dan papanya suka menjahit dulu sudah meninggal. Dia belajar, padahal dia dulu waktu kecil cuma lihat-lihat. Bisa tuh. Jadi kadang-kala ada yang perlu dilatih lagi, dicoba-coba hal yang baru atau hal yang lainnya, atau tanya teman. Kalau orang yang sudah kenal kita lebih lama pasti tahu lah. Kau kan minatnya ini bakat. Tanya dong, menurutmu aku minatnya apa ya? Kesukaan yang bakatku apa ya? Gitu. Bakat ya. Bakatnya apa ya gitu. Jadi kita perlu bantuan orang lain kadang ya untuk mengetahui itu. Itu deh. Oke Kak, berarti ini kayak kalau aku boleh simpulkan Kak ya, sampai kapanpun kita harus selalu menjaga relasi dengan Allah Kak ya, sehingga kita pun juga boleh tahu apa yang Allah inginkan gitu Kak ya. Oke Kak Riris, mungkin Kakak boleh menutup doa firman Kak. Oke, mari teman-teman kita satu hati kita berdoa. Bapak terima kasih sudah kasih kami banyak talenta untuk masing-masing kami. Tuhan yang paling kenal kami. Kalau Tuhan beri ini dan itu pada orang lain tapi tidak memberinya pada kami, bukan karena Tuhan tidak suka kami. Bukan karena Tuhan melihat orang lain lebih baik dari kami. Tapi setiap kami harus mempertanggungjawabkan apapun yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapak sudah percayakan ini dan itu pada kami. Dan kami akan mengembalikannya dengan rasa hormat untuk hormat dan kemuliaan-Mu, bukan kemuliaan diri kami. Bagi kami yang masih bergumul ya Tuhan, apa sebenarnya natural gifts kami ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau mendengar anak-anak yang bertanya. Engkau melihat sesi ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan berbicaralah secara pribadi. Supaya penuhlah sukacita anak-anak-Mu untuk mempersembahkan kepadamu. Engkau tahu kerinduan hati orang-orang yang bertanya juga maupun yang tidak bertanya. Mereka ingin mempersembahkannya kepadamu. Ingatkan kami ya Tuhan. Bahwa kami dipercayakan itu untuk kami boleh menyukakan hati Tuhan juga lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih kalaupun
Tuhan tahu bahwa ada kemungkinan kami gagal ya Tuhan untuk mengembangkan talenta kami. Tapi Tuhan, Engkau melihat hati. Terima kasih mempercayakannya tetap pada kami, sekalipun kadangkala kami tidak maksimal untuk mengembangkannya. Beri kami kekuatan untuk kembali berjalan dan mengembangkan semua yang Tuhan percayakan dan mengembalikan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan warta dan juga doa syafaat. Selanjutnya aku persilahkan kepada Kak Glo sebagai pengurus PMDKJ. Silakan Kak. Ya, terima kasih Jui dan juga Kak Riris untuk firman yang sudah disampaikan. Oke, teman-teman, ada beberapa hal dari pengurus yang perlu disampaikan. Boleh tolong di-share wartanya? Oke. Ya. Oke. Kami sebagai pengurus PMDKJ mengucapkan terima kasih untuk pelayan ibadah pada hari ini. Untuk pembicara, Kak Riris, MC ada Dr. Joy, singer Kak Levi, dan pemusik Dr. Greta. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan untuk teman-teman lain yang juga rindu untuk melayani di PMDKJ, bisa menghubungi pengurus. Kalau misalnya belum ada pengurus yang mengontak teman-teman, teman-teman bisa mengisi link absen yang juga di-share di chat Zoom, itu untuk database kami, atau teman-teman bisa menghubungi dengan mengontak di Instagram @pmdkjakarta. Next. Ya, kami mengingatkan kembali untuk visi dan misi PMDKJ. Visinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya menjadi wadah pemuridan dan pengutusan bagi koas atau profesi maupun alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Next. Ya, teman-teman, di ibadah saat ini juga teman-teman dapat memberikan persembahan yang nanti setelah ini ada lagu dan di bagian bawah videonya akan ada nomor rekening dan juga nomor handphone untuk kalau teman-teman mau transfer lewat Dana, GoPay, atau OVO. Kalau misalnya teman-teman memberikan persembahan dengan transfer ke rekening ataupun dompet digital, teman-teman bisa jika berkenan bisa screenshot bukti transfernya, kemudian mengirimkan ke pengurus untuk nanti kami cek juga apakah memang sudah sampai atau tidak, seperti itu. Dan seluruh persembahan di ibadah PMDKJ hari ini akan digunakan untuk membantu pelayanan di PMDKJ. Next. Ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang tadi mungkin telat datangnya ataupun ada rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat yang saat ini belum bisa mengikuti PMDKJ, mereka atau teman-teman masih bisa menyaksikan ibadah hari ini, baik lagu maupun firmannya, bisa dilihat di YouTube Perkantas Jakarta di bagian playlist PMDKJ. Dan ibadah-ibadah yang bulan-bulan lalu juga bisa dilihat kembali di situ. Next. Ya, ini adalah kegiatan bulanan untuk waktu-waktu ke depan dari PMDKJ. Bisa teman-teman catat tanggalnya, atau kalau mau mudah mengingat, kalau tidak ada perubahan, kita ada PMDKJ setiap minggu ketiga, Kamis ketiga setiap bulannya gitu. Tapi kalaupun ada perubahan biasanya kami akan umumkan lewat publikasi secara jaringan pribadi. Itu untuk bulan depan tanggal 16 Juni kita akan mengadakan PA tentang sahabat. Jadi teman-teman yang tertarik ataupun ingin mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti PA ini sangat dipersilakan. Next.
Saat ini kita akan menyaksikan laporan pelayanan dari Perkantas Jakarta. Dipersilakan untuk Saudara David, ya. Oke, thank you. Udah keluar belum? Oh, udah. Ya, selamat malam. Perkenalkan, namaku David Domingo. Aku staf fundraising Perkantas Jakarta. Saat ini aku ingin mengajak dan membagikan beban dan kondisi pelayanan pemuridan di Perkantas Jakarta dengan tujuan untuk mengajak kita semua ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui Perkantas. Sebelumnya udah ada disediakan video. Aku minta pengurus boleh putarkan. Setahun sudah berjalan. Hari demi hari berlalu. Perjalanan kemarin tidaklah mudah dan mendebarkan. Semuanya terkena dampak, termasuk pelayanan kita. Banyak dari orang-orang yang kita layani kelelahan, bosan, kesepian, kehilangan, bahkan muak dengan keadaan. Oleh karena itu, pemuridan yang dikerjakan oleh Perkantas Jakarta tidak boleh berhenti. Karena disitulah siswa, mahasiswa, dan alumni mendapatkan komunitas untuk tetap bisa bertahan dan tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Membutuhkan keterlibatan kita semua. Ya, kita yang sudah menikmati pertumbuhan melalui pelayanan ini. Kita semua. Iya, oke. Kita udah lihat tadi videonya ya. Seperti yang udah kita lihat di video tadi, selama 2 tahun pandemi COVID-19 ini, kita semua sama-sama berjuang untuk bertahan. Baik itu bertahan tetap sehat, sembuh dari COVID-19, mungkin ada yang pernah kena gitu ya. Bertahan dalam perekonomian, itu tidak terelakkan gitu, karena berdampak kepada ekonomi juga gitu. Dan di dalam PPKM gitu kan kita dibatasi. Tapi kita juga tetap bertahan supaya bisa punya kehidupan sosial gitu. Dan juga di dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan pelayanan Perkantas, terus bertahan mengerjakan pelayanan pemuridan bagi siswa dan mahasiswa. Kalau mungkin teman-teman medis berupaya keras supaya pasien-pasien yang dilayani bisa sembuh dari penyakitnya dan dapat sehat kembali, Perkantas Jakarta juga terus berupaya keras supaya siswa, mahasiswa, dan alumni boleh terus dilayani dan dimuridkan. Kalau teman-teman medis merindukan pemulihan jasmani bagi setiap pasien yang dilayani, demikian juga pelayanan Perkantas merindukan dan mengupayakan pemulihan secara kerohanian atau spiritual. Dan pandemi ini sangat berdampak banyak dalam semua lini kehidupan kita.
Hal ini juga dialami oleh pelayanan perkantas, khususnya dalam hal pendanaan. Jadi selama pandemi ini, Perkantas Jakarta mengalami kondisi keuangan yang defisit cukup besar, kayak gitu, 220 juta. Dan karena perekonomian yang makin sulit juga, banyak donatur yang menurunkan ataupun juga menghentikan dukungannya. Namun kita tetap bersyukur masih ada donatur yang tetap setia mendukung dan terus berjuang untuk mengupayakan memberi dukungannya. Gitu. Di sini juga aku udah melihat ada beberapa dari kita yang udah mendukung pendanaan Perkantas Jakarta, dan kami berterima kasih untuk itu yang sudah mau terlibat. Untuk itu kami juga mengajak abang kakak dan teman-teman lain untuk turut serta mendukung pelayanan ini. Nanti kami akan share form dan nomor rekeningnya di kolom chat ya. Nah, itu udah dikirimin tuh. Kalau memang tergerak untuk mendukung, boleh isi formnya atau nanti bisa mengirimkan dukungan ke rekening yang ada di kolom chat. Terima kasih untuk kesempatannya dan perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, terima kasih David untuk sharing pelayanan tentang Perkantas Jakarta. Kita saat ini akan masuk dalam doa syafaat. Oke. Kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang Maha Kasih, yang Maha Mulia, Maha Pemurah, kami sungguh bersyukur kalau sore malam hari ini kami dapat berkumpul Tuhan di dalam Zoom ini, kami dapat beribadah bersama, kami memuji nama-Mu, dan kami juga mendengarkan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Riris, kiranya firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, khususnya dalam kami mengenal diri kami, mengenal talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami, atas kehidupan kami, dengan segala hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami dapat mempergunakan setiap talenta kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pelayan yang boleh melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan saudara-saudara kami untuk melayani, dan kami bersyukur juga untuk pelayanan mereka yang menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan akan memberkati baik Kak Riris, Joy, Dr. Greta, dan juga Kak Levi dalam pelayanan mereka, pekerjaan, ataupun mungkin pendidikan juga Tuhan, dalam setiap hal yang mereka jalani, kiranya Tuhan yang terus menyertai dan melindungi, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Teman-teman, saat ini marilah kita berdoa untuk pokok doa yang pertama dan kedua. Untuk teman-teman yang laki-laki akan mendoakan poin pertama tentang pengendalian pandemi COVID-19. Kita doakan di mana dalam 2 hari terakhir ada kebijakan pelonggaran protokol kesehatan, khususnya dalam pemakaian masker. Kiranya dengan kebijakan ini masyarakat dapat tetap berhati-hati dan COVID tetap terkendali. Dan juga untuk program vaksinasi, baik booster maupun untuk anak-anak juga, kiranya bisa terus berjalan dengan baik hingga seluruh masyarakat dapat menerima vaksin dengan lengkap. Dan kiranya kasus COVID tidak melonjak kembali setelah masa libur Lebaran di minggu yang lalu. Dan untuk teman-teman yang perempuan, marilah kita mendoakan untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yang sudah menyebar di beberapa negara, termasuk Indonesia, dan terkhusus juga Jakarta. Dan ada beberapa juga yang sampai terenggut nyawanya. Kita doakan supaya kasus hepatitis ini tidak semakin meningkat, dan setiap pasien bisa segera sembuh, dan kasus ini tidak semakin berat ataupun meningkat ke depannya. Marilah kita berdoa untuk pokok doa ini.
pokok doa berikutnya. Kita akan mendoakan untuk pelayanan PMDKJ dan terkhusus juga regenerasi pengurus PMDKJ, biarlah ada jiwa-jiwa dari orang-orang medis di Jakarta khususnya yang anak-anak Tuhan yang terbeban untuk bisa melayani juga di PMDKJ. Bagian PMDKJ ini akan kita doakan secara bersama-sama, dan juga kita akan bersama mendoakan pelayanan Perkantas Jakarta, kiranya dapat menjadi berkat, baik bagi siswa, mahasiswa, maupun alumni. Kita doakan setiap kebutuhan yang diperlukan, baik secara daya maupun dana, kiranya Tuhan yang mencukupkan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kedua pokok doa ini. Inilah Tuhan, doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau mendengar setiap doa kami, dan Engkau jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehendak-Mu lah yang akan terjadi, dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat PMDKJ, baik yang hadir saat ini maupun yang belum bisa hadir. Kami rindu Tuhan kalau suatu saat nanti kami bisa bertemu kembali secara fisik untuk beribadah bersama, dan jikapun secara online, kami juga rindu semakin banyak juga teman-teman yang bisa terberkati lewat PMDKJ ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan setiap doa kami dan ucapan syukur kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati, saya kembalikan ke Joy. Talenta yang sudah Allah percayakan dalam kehidupan kita, sudah sepatutnya kita kembangkan. Kemanapun dan dimanapun Allah mengutus kita, kita harus siap menggunakan talenta atau gift yang sudah Allah berikan. Sampai kapanpun pula, relasi dengan Allah harus selalu dijaga, agar kita tahu apa yang Allah kehendaki. Ini aku, utus aku. Mari kita angkat pujian, aku Tuhan semesta.
minta Kak Riris untuk doa penutup dan juga sekaligus pengutusan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami menyelesaikan ibadah pada hari ini, PMDKJ. Tuhan yang berkati setiap kami. Dan kiranya juga kami membawa kabar baik pada orang-orang teman-teman kami juga yang tidak ikut juga bersama kami hari ini di PMK, PMDK. Tuhan yang menolong kami untuk bersyukur untuk apapun yang Tuhan percayakan. Dan kami boleh memberikan kembali bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan menganugerahkan natural gifts dan spiritual gifts dalam kehidupanmu. Kembangkanlah dan persembahkan lagi bagi hormat dan kemuliaannya. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan melalui hidupmu dan bagi kehidupan sesamamu. Dalam Kristus Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau yang mengasihi kami. Amin. Baik, terima kasih Kak Riris. Terima kasih teman-teman semua yang sudah boleh hadir. Ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati semua. Lanjutnya aku kembalikan kepada Kak Glo.